Halo, di video kali ini saya akan mereview mikrofon yang saya gunakan selama 2 tahun ini. Ini adalah mikrofon kondenser USB keluaran NYK bertipe MCN05. Mikrofon ini saya beli tanggal 20 November 2020 seharga Rp370.000. Tapi sekarang Desember 2022 harganya turun menjadi 350 ribuan. Sebelum saya bahas lebih lanjut lagi mengenai review mikrofon ini setelah pemakaian 2 tahun, mari kita bahas dulu spesifikasinya sedikit. Jadi mikrofon ini adalah mikrofon tipe kondenser yang memiliki koneksi USB. Artinya kalian tidak memerlukan yang namanya sound card atau audio interface lagi. Tinggal kalian koneksikan kabel USB-nya ke laptop, ke PC, atau ke HP kalian. Kalau menggunakan HP, tentunya kalian perlu menggunakan OTG. Pastikan HP kalian sudah support yang namanya OTG. Kemudian di dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan tentu saja mikrofon. Kalian dapat 2 buah pop filter. Yang pertama busa seperti ini. Kemudian yang satu lagi seperti ini. Dan kalian juga dapat boom arm yang saya gunakan sekarang. Ini bisa di-adjust. Kemudian portable stand seperti ini. Kalau kalian males ribet, kalian tinggal tancap aja mikrofonnya di sini, ditaruh di atas meja. Kemudian dari build quality-nya, mikrofon ini sudah full metal. Bodinya metal. Untuk knob-nya di sini ada 2, ada volume, ada echo, dan saya nggak tahu ini apakah knob-knobnya ini sudah menggunakan metal atau masih plastik. Tapi kalau dilihat dan disentuh sih sepertinya ini metal juga. Atau kalaupun plastik, ini plastik yang sangat-sangat solid. Kemudian untuk pickup pattern atau pola patternnya, mic ini menggunakan cardioid atau unidirectional. Artinya suara akan lebih jelas terdengar bila sumbernya ada di depan mikrofonnya. Tapi di sini ada sesuatu yang aneh dari mikrofon ini. Kita langsung coba praktekkan aja ya. Di sini saya berbicara di depan mikrofonnya persis ya. Di sini ya 1 jengkal lah kira-kira. Kita coba pindah ke samping ya. Dari samping kira-kira suaranya seperti ini. Nah, ini sudah mulai terdengar kurang jelas. Tapi kalau misalnya mic-nya kita balik, saya berbicara dari belakang. Nah, ini suaranya kalau saya bicara dari belakang mikrofonnya. Ternyata sangat jelas suaranya. Jadi kayaknya ini bukan cardioid atau bukan unidirectional ya. Harusnya kalau unidirectional itu benar-benar di depan aja, tapi di belakang ini nggak sejelas ini. Tapi ini jelas banget. Kita balikin lagi ke depan. Nah, ini sudah di depan. Memang di depan lebih sensitif. Kita nggak perlu ngomong dari jarak dekat, tapi sudah terdengar jelas. Dan audio yang dari tadi kalian dengar adalah audio yang sudah diedit. Sudah melalui proses filter aplikasi OBS. Di sini yang saya hidupkan ada kompresor, ada gain, noise suppression, dan ada equalizer. Kita akan coba typing test dulu sebelum saya matikan kompresor gain dan sebagainya. Oke, saya akan ketik di sini dan ini akan saya taruh di samping ya. Ini jatuhnya sih di samping. Akan kedengaran jelas atau tidak? Kedengeran nggak suara keyboardnya? Ini lumayan brutal ngetiknya. Oke, sekarang kita matiin aja semua filter-filternya itu. Kompresornya saya matikan, gain-nya saya matikan, noise suppression-nya mati, equalizer-nya mati. Nah, sekarang kalian mendengarkan 100% suara asli dari mikrofon ini. Kurang terdengar nyaring ya daripada setelah diolah. Tapi ya beginilah hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan mikrofon ini tanpa filter, tanpa gain tambahan, dan sebagainya, kalian cukup dekatkan diri kalian aja ke mikrofonnya dan suaranya akan terdengar jelas. Gitu ya. Kita coba ketik-ketik sedikit ya. Nah, ini sorry, kepencet.
Ini lumayan jelas ya. Walaupun gainnya kurang, tapi suara keyboardnya terdengar jelas. Oke, eh, tes apa lagi ya? Kita nyalain kipas angin yang ada di depan. Nah, ini kipas angin di depan saya sudah nyala. Saya akan coba diam sejenak supaya kalian dengerin apakah suara kipas anginnya masuk atau tidak. Sekarang coba saya aktifkan noise suppression, gain, compressor, dan sebagainya. Oke, compressor, gain, noise suppression, sama equalizernya sudah aktif. Sekarang gimana suara kipas anginnya? Apakah suara kipas anginnya masih terdengar atau tidak? Kalau di saya di sini nggak terdengar sama sekali. Untuk keperluan pribadi saya seperti mengajar online, meeting, segala macam, sampai membuat konten YouTube sederhana, mikrofon ini sudah sangat-sangat cukup. Khususnya jika digunakan bersamaan dengan aplikasi Zoom. Ketika kalian menggunakan mikrofon ini dengan aplikasi Zoom, kalian tidak perlu khawatir lagi soal suara-suara sekitar yang mengganggu. Karena di aplikasi bawaan Zoom itu ada fitur noise suppression yang sudah ada dari sananya ya. Dan beginilah hasil suara mikrofon ini jika direkam menggunakan aplikasi Zoom. Seperti yang saya bilang tadi, di aplikasi ini sudah ada fitur suppress background noise. Dan di sini modenya auto ya. Jadi ya, sudah ada semacam noise cancelling-nya. Coba saya ngetik-ngetik ya. Nah, ini kedengeran nggak? Saya ngetik lumayan brutal ini. Apakah suara saya cukup terdengar jelas dengan jarak kira-kira sejengkal? Apakah suaranya jelas atau suara keyboardnya justru sangat-sangat terdengar? Sekarang kita ubah ke low. Pengaturannya ada di low sekarang. Bagaimana kualitas suaranya? Apakah suara saya masih terdengar jelas? Apakah putus-putus atau tidak? Dan apakah suara keyboardnya terdengar jelas? Kita lanjut ke medium. Di sini sih deskripsinya harusnya suara kipas, pen taps, suara ketukan pulpen itu bisa teredam ya. Kita coba dengan keyboard. Apakah suara keyboardnya masih masuk? Apakah suara saya masih cukup jelas terdengar? Cara mengetiknya lumayan brutal ini. Bukan diketik lagi, tapi benar-benar dipukul kayaknya. Dengeran nggak? Oke, dan yang terakhir ini high. High ini di deskripsinya untuk typing, untuk meredam suara typing, suara mengetik, dan dog barks. Gonggongan anjing. Kita coba aja ya langsung. Kedengeran nggak? Apakah suara saya putus-putus? Apakah suara saya jadi nggak jelas? Apakah suara typingnya masih terdengar? Ini dengan kekuatan mengetik yang brutal juga. Kedengeran nggak? Oke, cukup ya. Nah, itu tadi hasilnya jika digunakan menggunakan aplikasi Zoom. Tapi teman-teman tolong jangan berekspektasi lebih kalau mikrofon ini dapat meredam suara sekitar. Karena ya jenisnya kondenser, tentu saja mikrofon ini sangat sensitif. Kalau kalian tinggal di zona perang, kalau kalian tinggal di lingkungan yang berisik, tanpa fitur noise cancelling atau noise suppression yang ada di aplikasi OBS atau aplikasi bawaan Zoom, atau noise gate yang ada di aplikasi recording kalian, tentu saja suara latar akan jelas masuk. Kalau keadaan rumah kalian relatif sepi, enak. Kalian bisa gunakan mikrofon ini dengan maksimal ya. Bahkan kalian tidak perlu mendekat ke arah mikrofon. Kalian cukup berbicara seperti ini dari jarak yang lumayan jauh, suara kalian akan jelas tertangkap. Kemudian mikrofon ini ternyata juga cukup awet, cukup kuat. Karena sejauh ini saya gunakan ya kurang lebih 8 jam untuk mengajar online lewat Zoom. Selain itu juga saya gunakan untuk membuat konten-konten YouTube
Jadi sudah banyak konten YouTube di channel ini yang menggunakan mikrofon ini. Hanya ada satu bagian kecil yang akhirnya fungsinya menjadi kurang maksimal, yaitu fungsi echo-nya. Di sini tombol echo-nya sudah lumayan selek ya. Jadi kalau misalnya saya nyalakan echo-nya, itu akan sangat sulit untuk mematikannya. Makanya dari tadi saya nggak pernah coba fitur echo-nya ya. Saya nggak mau coba karena akan sangat sulit untuk mematikan echo-nya nanti. Tapi bisa dibilang fitur echo-nya itu sebenarnya kurang penting ya. Untuk saya sama sekali hampir nggak pernah menggunakan fitur echo-nya. Kecuali kalian mau karaokean, nah itu mungkin akan kepake. Jadi untuk harga 350 ribuan, sudah plug and play, suaranya lumayan jernih ya, apalagi kalau diedit, kalian sudah dapat paket lengkap seperti ini, tinggal rekaman, kalian tidak perlu pusing-pusing beli apa-apa lagi. Menurut saya pribadi, mic ini sudah sangat cukup. Kalau kalian benar-benar menginginkan mikrofon yang bisa meredam suara sekitar, nah, saya sarankan menggunakan mikrofon dynamic, bukan kondenser seperti ini. Sekian aja reviewnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi hunting mikrofon. Terima kasih sudah menonton dan tolong klik tombol subscribe yang ada di bawah ini supaya channel ini tetap eksis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.